Sedulur, perjumpaan kali ini bersama Rara TV. Tentunya semua sedulur dalam keadaan sehat walafiat. Begitulah setiap hari saya berdoa untuk sedulurku semua. Semoga juga diberikan rezeki yang melimpah. Oke sedulur, kali ini Pramugara Haji Perdana bersama Rara TV akan mengajak jalan-jalan ke Bukit Teletabis. Namun perjalanan kali ini kita akan mampir sejenak untuk mencari sarapan di sebuah warung yang sangat terkenal enak, yaitu rumah makan Gudeg Bromo yang ada di Jalan Opak Raya. Kira-kira peta perjalanan kita seperti ini. Ikuti video ini sampai selesai. Pokoknya ora mandek senajan dengkules dredeg. Ayo cintai negeri kita sendiri. Sedulur, ayo ikuti perjalanan saya ke Bukit Teletabis. Dari palang pintu kereta api Jalan Opak Raya, kita mulai perjalanan menuju ke Bukit Teletabis. Saat ini kita berada di Dusun Kerajaan, Kelurahan Tirto Martani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman. Cuaca kali ini agak sedikit mendung, namun demikian kemungkinan pada titik-titik tertentu panas bisa jadi gerimis karena terlihat awan di atas tidak terlalu merata. Kita melintasi Jalan Opak Raya yang menghubungkan antara Jalan Jogja Solo dengan Jalan Prambanan Piungan. Jalan ini juga sebagai alternatif dari Kalasan mau menuju ke Kabupaten Gunung Kidul. Saat ini kita melintasi jembatan Sungai Opak. Ya, Sungai Opak ini merupakan sebuah sungai yang berhulu di Gunung Merapi dan bermuara di Parangtritis, Kretek, Bantul. Sungai Opak itu juga merupakan salah satu sungai yang dialiri oleh lahar dingin Merapi apabila di puncak Merapi terjadi hujan lebat. Sedulur, saat ini kita sampai di Padukuhan Jirak, Kelurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan, masih di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jalan yang kita lewati sudah diaspal, sekalipun struktur tanah di sini bergelombang. Namun demikian, jalan ini masih layak dilewati bagi kendaraan kecil, bahkan sampai kendaraan besar. Sekalipun di kanan kiri perjalanan kita sudah banyak dibangun rumah-rumah penduduk, namun sebagian besar masih berupa sawah ladang, sehingga perjalanan kali ini cukup segar. Kita saat ini sampai di Padukuhan Gangsiran, Kelurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan. Sedulur, jalan ini juga merupakan jalur pariwisata apabila kita dari arah Kalasan untuk menuju tebing Breksi, Candi Mboko, Candi Abang, dan wisata-wisata lain baik di Kabupaten Bantul maupun di Kabupaten Gunung Kidul. Sedulur, mestinya jalan ini perlu pembenahan, bahkan pelebaran, karena jalan ini juga sering dilalui kendaraan-kendaraan besar seperti truk dan bis-bis pariwisata pada hari-hari libur. Tentu saja apabila jalan ini diperbaiki,
akan menambah kualitas dan kuantitas infrastruktur yang ada di kawasan pariwisata Prambanan. Terlihat di depan papan bertuliskan Gudeg Bromo. Kita mampir sejenak untuk membeli sarapan Rara TV bersama kru. Terlihat gerobak kaleng Rara TV terparkir di depan rumah makan Gudeg Bromo yang saat ini ramai oleh pengunjung. Ya, karena Gudeg Bromo ini terkenal di kalangan para artis, termasuk artis-artis ibu kota. Bahkan sering-sering Gudeg Bromo seperti ini banyak pengunjung atau bahkan rombongan dari luar kota untuk sekedar menikmati makanan khas Yogyakarta. Tentu saja menu di tempat ini adalah gudeg beserta lauk pauknya, baik ayam kampung maupun ayam potong, telur, tahu, dan tempe. Semua dengan harga yang terjangkau karena kita bisa melihat menu dengan harga yang murah-murah. Minuman pun cukup Rp3.000 satu gelas. Kelebihan rumah makan Gudeg Bromo ini posisinya berada di tepian sawah yang terbuka sehingga udara terasa sejuk tanpa AC dengan bertiupnya angin yang sepoi-sepoi menerpa tubuh kita. Dari rumah makan ini pula kita bisa melihat pemandangan di luar, hamparan sawah yang menghijau serta birunya langit yang sangat serasi. Gudeg Bromo ini beralamatkan di Totogan, Jalan Opak Raya, Potrojayan, Madurejo, Prambanan. Di tempat ini pula berbagai fasilitas juga disediakan. Fasilitas berupa bilik toilet, juga musola, dan masih banyak fasilitas lain yang bisa dinikmati oleh para pengunjung rumah makan tentunya. Oh ya sedulur, sekilas tentang Gudeg Bromo, bahwa Gudeg Bromo ini bukan berasal dari Gunung Bromo, tetapi nama Bromo diambil dari sebuah gang kecil yang berada di Jalan Avandi, Yogyakarta. Ya, karena pusat Gudeg Bromo ada di Jalan Avandi, Yogyakarta. Tempat ini merupakan cabang atau sering dikenal dengan Putra Gudeg Bromo. Apabila di Jalan Avandi, Gudeg Bromo buka mulai jam 11 malam sampai dengan menjelang subuh. Maka di tempat ini, Gudeg Bromo buka mulai dari pagi hingga petang hari. Silahkan bagi para sedulur, apabila suatu saat melintasi Jalan Opak Raya, mampirlah ke rumah makan Gudeg Bromo, yang tentu tersedia lahan parkir luas dan gratis pula. Setelah dari Gudeg Bromo, kita melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Bukit Teletubbies. Dengan perut yang sudah kenyang, tentu saja kita lebih sehat dan lebih semangat. Ayo kita lanjut. Di depan ada pertigaan. Bila ke kiri, ke arah Candi Prambanan atau ke arah Solo. Kita berbelok ke kanan, ke arah Gunung Kidul maupun Bantul. Kita saat ini melintasi Jalan Prambanan Piungan. Jalan ini merupakan jalan provinsi yang menghubungkan Kapanewon Prambanan di Kabupaten Sleman dengan Kapanewon Piungan di Kabupaten Bantul. Saat ini kita sampai di Padukuhan Serut, Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan, masih di Kabupaten Sleman. Jalan ini cukup halus dan lebar. Ya, karena jalan ini merupakan salah satu jalur utama pariwisata dari arah kota-kota di luar Jogja seperti Surakarta, Semarang, Surabaya yang menggunakan kendaraan berat, menggunakan bis
untuk menuju wilayah Yogyakarta, baik di Bantul maupun pesisir pantai yang ada di Gunung Kidul. Di depan ada perempatan. Bila lurus, kita ke arah Gunung Kidul. Bila ke kanan, kita ke arah Berbah Sleman. Kita berbelok ke kiri. Saat ini kita telah sampai di Palagan, Sumberharjo, Prambanan, Sleman. Walaupun agak sempit, namun jalan teraspal cukup halus. Jalan ini juga merupakan jalan menuju Desa Wisata Rumah Dom. Sedulur, saat ini kita sampai di Berjo, masih di Sumberharjo, Prambanan, Sleman. Saat ini kita sampai di Padukuhan Sengir, masih di Kelurahan Sumberharjo, Prambanan. Ada papan petunjuk yang mengarahkan kita ke arah Rumah Dom dan Bukit Teletabis. Kita ikuti jalan ini sampai memasuki Desa Wisata Rumah Dom. Apabila sedulur kesini menggunakan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, jangan khawatir karena di sini banyak papan petunjuk yang mengarahkan kita kepada tempat-tempat wisata Desa Dom atau Rumah Teletabis. Inilah bentuk-bentuk Rumah Dom yang saat ini sudah dimodifikasi dengan bentuk dan cat yang warna-warni. Dahulunya Rumah Dom ini hanya berbentuk kubah dan berwarna putih. Namun dengan perkembangan zaman saat ini, Rumah Dom dicat dengan warna-warni dan bentuk yang beraneka ragam. Dari Rumah Dom, kita menuju Bukit Teletabis sesuai petunjuk arah yang ada di papan-papan yang tertempel. Ayo kita lanjut. Kita menyusuri jalanan yang kecil, sekalipun muat untuk kendaraan roda 4, namun kita harus berhati-hati karena jalanan yang menanjak. Sedulur, setelah kita melewati tanjakan yang cukup lumayan, sampailah kita di tempat yang agak datar, karena kita hampir mendekati tempat yang kita tuju. Dari jalan yang tadinya beraspal, sekarang kita menapaki jalan yang dicat dengan menggunakan semen. Kita ikuti saja papan petunjuk arah, karena tempat yang kita tuju tinggal beberapa puluh meter saja. Di depan sudah tampak beberapa rumah,
juga tempat parkir untuk memarkirkan kendaraan, baik berupa sepeda motor maupun mobil. Setelah memarkirkan kendaraan dan membayar tiket masuk, kita menuju Bukit Teletubbies dengan menaiki beberapa anak tangga untuk mencapai di puncak bukit. Untuk menaiki Bukit Teletubbies ini, sedulur dikenai biaya tiket sebesar 5.000 per orang. Sedangkan untuk biaya parkir sepeda motor Rp2.000 dan mobil Rp5.000. Tidak terlalu lama, hanya menapaki belasan anak tangga, kita sudah sampai di puncak Bukit Teletubbies. Kedatangan kita di tempat ini bersamaan dengan datangnya anak-anak sekolah yang sedang berolahraga di tempat ini. Sedulur, agar kita bisa melihat pemandangan yang lebih luas, kita menaiki menara sebagai gardu pandang. Nah, menara ini atau gardu pandang ini cukup lumayan tinggi, kurang lebih berketinggian 12 meter. Dari tempat ini, sedulur bisa melihat bukit-bukit yang ada di seputaran Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Gunung Kidul. Pokoknya semuanya sangat indah. Kebetulan cuaca cerah kali ini menambah keindahan hamparan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Terserah bagaimana sedulur semua menilainya, tetapi yang jelas nikmat Tuhan mana yang engkau dustakan. Kita sebagai manusia wajib bersyukur dan memelihara demi kelestarian alam Indonesia yang diberikan oleh Tuhan kepada hambanya. Terlihat taman-taman yang ada di atas puncak Teletubbies. Oh ya sedulur, fasilitas di sini semua tersedia, dari warung penjajah makanan, kamar mandi, musola, dan gazebo untuk beristirahat apabila sedulur merasa lelah. Alamat Bukit Teletubbies ini berada di Padukuhan Candisari, Kelurahan Wukirharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bila sedulur masih bingung mencari tempat ini, silahkan ketik saja di Google dengan tulisan Bukit Teletubbies Yogyakarta. Nanti di dalam map Google akan menunjukkan jalur yang pas untuk menuju ke tempat ini. Bukit Teletubbies ini tidak terlalu jauh dari Candi Prambanan maupun dari kota Yogyakarta. Dari Candi Prambanan, Bukit Teletubbies ini berjarak kurang lebih 12 km yang dapat ditempuh
dalam waktu 30 menit. Sedangkan dari kota Yogyakarta, bukit ini berjarak kurang lebih 21 km yang dapat ditempuh dalam waktu 45 menit dalam kecepatan normal. Nah, sedulur, yang perlu diingat apabila mendatangi tempat ini, yang pertama harus hati-hati dan menggunakan kendaraan yang betul-betul prima. Yang kedua, taatilah peraturan yang ada di tempat ini yang telah ditulis oleh pengelola Bukit Teletubbies. Yang ketiga, tetap menjaga protokol kesehatan, sekalipun situasi pandemi kali ini sebentar lagi akan berubah menjadi endemi. Sedulur, inilah Bukit Teletubbies di Bukirharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Cukup sekian dulu bersama Pramugara Aji Perdana. Sampai jumpa.